Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Purnama Rimbawa dengan NIM 241509162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil pembuatan website saya. Eh, Selanjutnya itu untuk studi kasus itu saya mengambil eh, di kasus tempat pemesanan lapangan futsal. Nah, di sini banyak tempat penyewaan lapangan futsal masih menggunakan sistem pemesanan manual, seperti melalui WhatsApp, telepon, atau pencatatan di buku. Cara ini sering menimbulkan beberapa masalah, seperti jadwal bentrok, kesalahan pencatatan, lambatnya respon admin, serta pelanggan kesulitan mengetahui jadwal lapangan yang masih tersedia. Berdasarkan kondisi tersebut, dibuatlah website sistem pemesanan lapangan futsal berbasis web yang bertujuan mempermudah proses booking lapangan secara online. Melalui sistem ini, pelanggan dapat melihat jadwal lapangan secara langsung, memilih waktu bermain, melakukan pemesanan, dan memantau status booking tanpa harus datang ke lokasi. Sistem ini juga membantu pengelola dalam mengatur jadwal, memverifikasi pembayaran, serta mengelola data pemesanan dengan lebih rapi dan efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu mempermudah pelanggan melakukan pemesanan lapangan futsal secara online, menyediakan informasi jadwal lapangan secara real time, mengurangi risiko jadwal bentrok atau double booking, mempercepat proses pelayanan dibanding sistem manual, membantu mengelola data booking dan transaksi secara terstruktur, dan yang terakhir itu memberikan pengalaman booking yang lebih praktis, cepat, dan modern. Yang terakhir yaitu ada teknologi yang dipakai pada website ini yaitu front end. Front end itu menggunakan React.js. Nah, React.js ini digunakan untuk membangun tampilan website yang interaktif, cepat, dan modern. Dan juga ada CSS atau Tailwind CSS atau Bootstrap yang digunakan untuk memperindah atau mempercantik tampilan dan membuat desain responsif. Yang terakhir yaitu ada backend. Backend di sini menggunakan Laravel yang digunakan untuk mengelola sistem backend API, autentikasi login, dan proses data. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan mengenai ada kasus tujuan dan juga teknologi dari website ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil website yang sudah saya buat. Nah, ini adalah eh, tampilan website yang sudah saya buat. Nah, pada halaman ini adalah halaman login untuk user. Masuk. Nah, selanjutnya itu di sini adalah halaman dashboard atau halaman utama dari website ini. Dapat di sini aksi cepat ini langsung ke jadwal yang ada pada navbar ini. Selanjutnya itu ada aktivitas. Ini itu mengarah langsung ke riwayat yang ada pada sebelah kanan ini. Nah, pada kan terdapat waktu yang berjalan 2 jam 44 menit 36 detik. Nah, ini itu supaya eh, orang itu tahu bahwa lapangan S1 itu sudah bermain selama beberapa jam. Nah, supaya pemain lain misalkan ingin memesan di jam yang sama dan lapangan yang sama itu eh, sudah tahu kapan lapangan satu itu berakhir masa bookingannya. Nah, selanjutnya yaitu jadwal. Ini jadwal itu bisa langsung untuk memesan lapangan. Nah, di sini terdapat search bar untuk mencari tanggal, waktu, ataupun nomor lapangan. Nah, itu di sini ada filter untuk main pagi atau main malam. Dan juga ini bisa memilih tanggal di bulan misalkan November, Desember. Misalkan kita pakai bulan Oktober tanggal 18. Nah, ini terdapat eh, kolom. Minimal kolom ini adalah kolom bookingan. Misalkan adalah hari dan juga tanggal ke kanan, dan bawah itu adalah waktu. Misalkan kita memesan
di hari Minggu jam 8 misalkan atau jam 9. Nah, kita bisa lihat pada bagian bawah itu di sini sudah ada jadwal terpilih 2 slot dan juga jenis lapangannya, tanggal, waktu, dan total harga. Nah, di sebelah kanannya juga terdapat 5 lapangan yang bisa dipilih, misalkan interlock atau jenis dari atau bahan dari lapangannya, misalkan interlock atau bisa juga rumput sintetis. Nah, selain itu, jika pertama kali ingin membooking di lapangan futsal ini, kalian bisa bertanya kepada Arena AI jam berapa sih direkomendasikan untuk bisa membooking atau bermain. Nah, di sini tuh pada halaman jadwal bisa langsung memilih lapangan dan langsung bisa melihat berapa harga dari bookingannya. Nah, kita lanjut ke alamat pembayaran. Di sini terdapat unggah struk pembayar transfer, dan juga tanggal bermain, sisi waktu, sewa lapangannya, admin, terdapat via admin totalnya, dan juga di sini terdapat bank apa saja yang bisa dibayarkan jika menggunakan transfer. Nah, selanjutnya itu di riwayat. Nah, pada tahun ini terdapat riwayat pemesanan. Misalkan kalian ingin melihat sudah berapa lama atau misalkan kalian pada saat transaksi, apakah transaksi itu berhasil atau tidak. Ini misalkan transaksi berhasil, menunggu verifikasi atau dibatalkan. Nah, di sini juga terdapat misalkan ingin memfilter yang sudah selesai, pending atau masih menunggu. Nah, itu ada juga. Nah, yang terakhir itu ada loyalty level. Kalian bisa klaim juga, ini itu seperti member. Misalkan kalian bermain 10 sudah bermain 10 kali, kalian dapat mengklaim member ini. Nah, selanjutnya ada profil. Menu profil itu seperti pada umumnya, informasi pribadi, jumlah pertandingan yang sudah dimainkan, email, dan juga nama, dan juga member, dan juga password. Kalian misalkan ingin mengubah password, eh, halaman notifikasi atau pengaturan notifikasi. Nah, selanjutnya ada pusat notifikasi. Ini adalah misalkan kalian ingin mengecek notifikasi kalian sendiri. Kan ini adalah notifikasi yang tersedia dan belum dibaca. Nah, itu tadi dari uh, user atau sisi pengguna. Nah, selanjutnya itu kita lihat ke si admin. Pada bagian login, bisa di scroll bawah, dapat portal admin. Nah, ini uh, hanya admin yang bisa masuk ke halaman ini. Nah, pada halaman admin ini dapat juga dashboard, ringkas, pendapatan bulanan, beberapa total pemesanan, pengguna yang aktif, tingkat okupasi lah, pemesanan mendatang, grafik pertumbuhan pendapatan, misalkan pada hari ini berapa pendapatannya, dan itu tercatat di dalam grafik. Misalkan ini mungkin 1 bulan terakhir atau 1 minggu terakhir. Selanjutnya itu kalau lapangan, misalkan terdapat lapangan baru dan ingin menambah lapangan baru, dan juga misalkan pada lapangan A ini atau lapangan A, ya benar lapangan A, ya mungkin ada sedikit rusak, itu mungkin di sistem bisa diubah menjadi mode perawatan atau tidak bisa di booking. Selanjutnya itu ada jadwal sama seperti di pada pengguna, dapat juga tanggal bermain dari setiap orang. Selanjutnya itu transaksi, siapa aja yang sudah
membayar omset hari ini atau uang yang terima hari ini, berapa yang belum diverifikasi dan sebagainya. Yang verifikasi ini atau sini sudah terverifikasi pembayarannya. Yang terakhir itu sama verifikasi. Nah, setelah itu eh, kita masuk ke kode. Nah, kodenya itu terdapat main.js. Inilah kodenya. Selanjutnya itu ini adalah kode dari websitenya. Sama dari login, ini adalah login dari si pengguna. Selanjutnya itu ini adalah login dari sisi admin. Nah, terdapat tabs JSX atau ini adalah logika dari React-nya atau komponen-komponen dari React di website tersebut. Nah, selanjutnya ada NGX untuk bagian aplikasi. Terdapat juga web PHP, ini adalah yang mengurus IP atau TPS dan lain sebagainya lah. Nah, sekian presentasi dari tugas saya. Sekian terima kasih. Saya duduk dengan Keren Santi, Om Santi Santi.